Selamat sore Om Novi. Wah, selamat sore nih ketemu nih. Pas di lomba ini di mana? Di Purwokerto di Haji Barang ketemu Novi nih. Aku pengen ngobrol-ngobrol banyak nih. Saya sering sih nontonin ya sama belajar. Saya senangnya belajar Om. Jadi saya senangnya belajar. Kadang sama siapa aja saya belajar. Bahkan sama pemula pun yang dia tiba-tiba bisa buat kontrak, saya senang banget belajar. Karena kadang teknik satu dengan yang lainnya beda-beda ya Om. Iya sebenarnya sih kalau saya dibandingkan sama Om Aris itu nggak ada apa-apanya. Waduh mati. Kebalik ya. Nggak ada apa-apanya Mas. Saya itu nggak ada sepupu irnge bahasa Jawa Biasa. Ilmu padi semakin tinggi semakin merunduk. Saya tuh dulu sempat jujur gini Om. Saya dulu tuh sempat sama Om Novi itu sempat bingungnya gini. Iya. Sebuah teknik yang baru yang ceritanya isinya jantan versus jantan. Karena dulu saya guru-guru saya yang ngajari saya tuh nggak ada teknik yang seperti itu. Iya. Dan aku sempat tanya-tanya ke beberapa orang, oh bener sih, kayak sopo tuh si Om Novi itu siapa sih sebenarnya gitu. Oh bener kan bisa nyetak konslet, saya sempat seperti itu dan bukan benci enggak, cuman saya cukup penasaran waktu itu. Saya sempat, jangan-jangan ini teorinya ngawur gitu loh. Nah, tapi saya nggak cukup sampai di situ, karena saya senang belajar, saya coba gali. Apa atau tujuannya jantan ini apa? Kok bisa Om Novi nekenin banget kalau jantan itu bisa mengeluarkan karakter, bahkan bisa membuat Sampai kalau dobelan. nggak salah sampai dobelan. Iya Bang. Sampai dobelan. Nah, dari situ saya menelisik dan kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu saya sering dapat lagi-lagi cerita Mas ini dulu jantan tak lihat dulu bakal kepenak. Terus saya event ke belakang saya dulu pernah ngalami di Bravo itu dari jantan sama paut nggak bisa ngawin, akhirnya burung itu double dan jalan gantangan. Iya. Nah dari situ aku mikir, apa intinya jantan itu larinya kemana? Saya coba menebak. Saya punya dua, satu Bravo itu nggak bisa ngawin, yang satu lagi sama betina tapi betinanya nggak bisa dikawin. Sudah double betinanya. Betinanya sudah dewasa. Oh sudah dewasa. Cuma nggak mau dikawin. Tapi nggak galak. Tapi akhirnya jantannya itu jadi konslet. Nah dari situ saya kepikir apakah tekniknya dari situ. Nah, terus aku mencoba mencari pemahaman apa sih. Nah ini mumpung ketemu Novi nih aku pengen coba gali lebih dalam lagi. Coba Om tolong. Gimana sih Om sebenarnya kok jenengan punya konsep jantan versus jantan itu tujuannya apa sih? Kalau menurut Om Novi ini penalarannya Ya gimana? sebenarnya sih gini ya Mas ya. Kalau maaf nih karena saya juga pemula, cuma apa ya, pemahaman saya itu yang penting burung nada enak dulu sebenarnya. Kalau nada enak kering, tapi kalau enggak ya gacor wis lah, enggak kering tapi latah wis lah bahasanya lah. Oh, gampang bunyi lah. Gampang bunyi lah. Nah gitu. Sebenarnya dari konsep itu saya pahami itu menurut versi saya itu intinya burung jangan ngawin dulu lah. Intinya jangan ngawin dulu, tapi dia punya keseimbangan pasangan. Karena pada dasarnya kalau menurut saya itu lobet itu burung yang berpasang-pasangan, burung yang koloni. Jadi tetap kestabilan harus ada pasangan. Intinya gini ya Om, kalau boleh saya jabarkan, kalau lihat dari penalarannya Om Novi, karena setahu saya dulu tuh nggak ada burung meremelek, nggak ada burung juga rapet ya. Iya. Lah, karena lobet balik lagi lobet itu burung koloni, akhirnya ketika di koloni memang sistem koloni membuat burung itu bisa juga rapet ya. Iya. Salah satunya itu Om Betul. Novi bilang bahwa inilah bentuk keseimbangan bahwa lobet itu sebenarnya berpasangan atau berkoloni kan. Iya betul. Dan akhirnya Om Novi coba dengan cara seperti itu kok bisa, terus akhirnya kok malah jantan versus jantan Om, dan Om Novi kok nemuinya itu jantan versus jantan. Apa sih yang di dalam pikirannya Om Novi itu apa? Selain tidak kawin itu kan apa? karena gini, saya dulu nggak tahu burung jantan sama betina. Akhirnya saya belajar bedain birahi jantan yang seperti apa, birahi betina yang seperti apa. Karena dulu saya benar-benar nggak tahu lobet. Karena saya sibuk kerja gitu kan. Trial and error ya? Iya, saya sibuk kerja pengen hiburan. Kok lobet kok harganya mahal? Itu awal mulanya itu. Apa benar lobet itu harganya yang konslet mahal? Dan saya telusuri banyak orang emang benar kalau yang konslet waktu itu mungkin ratusan juta. Ya, jadi Gedewo. Saya mulai tergiur di situ. Ceritanya Novi yang cerita tentang Gedewo itu ya? Iya. Jadi saya mulai tergiur dan saya mulai tahu birahi jantan seperti apa, birahi betina seperti apa.
Dan saya mencoba untuk teknik yang lakunya mahal itu burung jantan konslet dipasangin. Saya pasangin kok ngedrop. Itu awal saya di otak saya burung udah ya mungkin udah dalam kacor arti lah, udah kacor, tapi waktu itu feeling saya wah kacor nih pasti di gantangan bunyi. Tapi kalau saya penerapan gitu ya? Sekarang saya flashback ke belakang, burung yang dulu saya ingat itu saya bilang kacor itu vektor masih. Vektor gacor. Vektor gacor. Belum double, belum konslet. Iya. Cuman konsep waktu itu kalau belum paham, karena belum Om Novi anggapnya itu burung mau konslet. Mau konslet. Nah, iya, saya paham. Tak kasih Pak Sardi betina itu awal-awal. Saya beli bahan yang betina awal saya beli bahan betina itu tahunya jantan tak balikan. Terus saya beli bahan lagi sampai jadi dan saya belajar lagi beli bahan yang gacor itu tahunya udah double, tapi belum sebenarnya. Pikirnya gacor itu sudah double ya. Kalau zaman dulu pemahaman belum paham kayak gitu. Iya, karena saya belum paham banget. Tak kasih betina ikut-ikutan yang senior pakai gelodok sangar kotak. Mas nunggu ngawin pasti jalan enak. Wah, tak tungguin sampai ngawin. Wah, ngawin tak produk semangat banget beli tiket. Digantang diem. Enggak bunyi. Enggak bunyi. Kenapa? Katanya harus ngawin setelah biar ngawin enak. Iya. Karena pemahaman saya yang masih bener-bener nol waktu itu, berawal dari yang kayak wah ini nggak jadi nek carane ngawin bedanya itu malah nggak gacor. Terus Om Novi terus gimana? Akhirnya awal-awal itu burung yang tak pasangin itu tak kasih jantan. Secara nggak sengaja atau? Enggak, itu memang sengaja. Coba kasih jantan, dia akur, tapi kok kretek terus tiap hari. Ngecek bunyi birahi itu ya? Iya, bunyinya kretek mau ngawin, tapi jantannya itu bener-bener akur. Lama-lama tak bisa bunyi mas, malah gacor, malah bunyi mas, bisa bunyi. Jadi bunyi lagi nih. Kalau tidak seperti waktu sama betina betina, berarti intinya nggak ngawin ini. Malah intinya nggak ngawin ini. Wah, tak pasangin lagi. Kan seneng mas, karena bisa bunyi kan hati saya seneng lah. Pokoknya walaupun dulu. Penerapan saya sekarang ya. Seneng ya. Penerapan saya waktu itu berarti burung kayak gitu ya waktu itu berarti belum konslet waktu awal tak kasih pasang. Coba pasang kok bunyi. Di pedok bunyi. Loh, digantang tapi nggak bunyi. Digantang nggak bunyi. Ya karena belum konslet kan. Iya. Ngertinya bisa siapa tahu di rumah. Iya, nggak bunyi kirain digantangan mau bunyi. Ternyata enggak. Nah dari situ saya pola pikir saya, wah ini kayaknya benar. Dia punya kestabilan pasangan tapi nggak bisa ngawin itu. Tetap lama-lama emosinya semakin tinggi. Dalam hari emosi tinggi, posisi ada pasangan. Tapi emosi tinggi kalau dijemur kenceng juga emosi tinggi, kena panas. Tapi posisi single dia malah vektor. Itu burung single udah ngacor biasa lo ya, jangan burung double ya. Jemur kenceng, bunyi, habis bunyi didiemin, tidur, cercet, dan besoknya kena burung lain, kuat, emosinya tinggi lagi, vektornya kuat lagi. Lah, nggak jadi nih kalau burung single dijemur terus, ini kita nggak jadi. Jemur kenceng tetap nggak jebol. Karena pemahaman dulu itu saya jebol birahi itu pakan kenceng, jemur kenceng, itu. Jadi langsung ini nggak sependapat ini. Nggak sependapat kalau menurut saya ini nggak sependapat. Akhirnya tak pasangin yang jantan itu. Mulai double. Lah tahunnya double itu dari senior saya dong. Di burung kamu itu udah mulai double. Nah ini gimana? Nah itu pasangan, itu jantan sama jantan. Itu awal itu saya ngeliput Mas Herman itu diliput. Akhirnya tak ganti betina, saya beli punya Mas Didi. Tapi sudah double itu Bu? Udah double, udah mas, tapi belum kacor banget. Tapi kalau pemahaman sekarang saya ingat-ingat burung kayak gitu berarti udah double lah. Saya ingat sekarang, kalau dulu ya taunya kacor lah mas, saya belum tahu doublean kok mas. Dulu karena saya dikasih tahu senior saya yang di Banjar itu, burung itu kamu itu udah double itu. Nggak punya pasangan, nggak ada ini. Loh, kok kayak jantan? Nah ini pasangannya. Awalnya seperti itu sebenarnya mas. Akhirnya terciptalah konsep jantan versus jantan sampai burung itu dari gacor
kendobel ya Mas Novi. Itu sebenarnya juga nggak sengaja juga, tapi mindset saya supaya nggak ngawin aja waktu itu. Ya prinsipnya sama seperti yang saya tadi cerita bahwa jantan versus jantan versus betina yang nggak ngawin atau jantan versus paut mungkin sama intinya nggak ngawin. Nggak ngawin. Ya, betul. Tapi dia ada kecocokan. Ya ada kecocokan rukun lah istilahnya. Ada kecocokan. Dia selalu kalah yang apa? Yang untungnya ini walaupun dia jantan dia selalu kalah sama playernya. Sama playernya, ya. Garu-garu ini kejar kalah, tapi kalau malam dia didis bareng, kadang saya lihat kok kadang dia tengkar, kadang-kadang akur, tapi kok dia bisa gacor. Emosinya naik terus. Ya waktu itu saya seneng-senengnya burung dipisah di dalam teras sudah mulai bunyi kan tak coba gantang. Sebenarnya saya flashback lagi, wah gantang juga. Sebenarnya proses penggacoran juga ya, digantang. Mau digantang, mau dibawa kemana ataupun di rumah itu juga proses penggacoran. Nah, akhirnya tak ganti betina sampai benar-benar dia muji. Itu sebenarnya itu awal-awal saya ngevlog. Cuman pemahaman yang belum pernah, mungkin bagi yang belum pernah itu asal pasang, nggak punya karakter, bunyi gacor dulu awalnya loh. Ya. Burung biasa dipasangin biar double. Nah itu pemahaman yang menurut saya kurang pas. Ya, kurang pas. Jadi saya pun waktu itu burung walaupun dia belum minor, tapi emang latah itu burung. Burungnya memang gacor, gampang bunyi lah. Gampang bunyi emang. Pemilihan materinya sudah jelas kan gitu. Jelas itu banyak banget. Om kenapa saya nggak jadi? Saya ratusan orang yang WA kan saya pusing jawabin terus satu, karena sebenarnya salah dulu pemahaman pemilihan bahannya itu udah salah dulu, bukan asal dipasangin. Saya kan dulu nggarapnya kan emang pemilihan barangnya udah masuk, gacor, sudah masuk karakter ya. Mohon maaf nih tak potong. Tadi Om Novi bilang jantan versus jantan yang rukun satu ya. Iya. Tapi ada berkelahinya, playernya yang menang. Apa harus seperti itu? Kalau misalnya dibalik nih Om, playernya kalah, itu bisa nggak? Bisa juga. Karena burung yang dikejar-kejar, saya punya burung di koloni nggak sengaja juga dikejar-kejar, dipatokin yang lain, begitu tak sendirikan double Mas. Saya punya pengalaman seperti itu. Burungnya paramas itu warnanya dulu. Dikejar kejuar di koloni, tak biarin aja burung biasa. Intinya akur, tapi jangan akur banget berarti ya. Iya. Akur kadang mau tengkar. Akur kadang mau tengkar. Kadang tengkar itu. Pemilihannya di situ ya, tapi jadi playernya emang latah dulu lah, intinya gacor ya, dulu. Bukan asal kita pegang jep, nggak tahu ini double. Ya menurut saya udah salah dari awal. Ya, konsepnya dari awal yang salah menurut saya. Nah, untuk pada saat pemasangan jantan versus jantan itu Om Novi diapain biasanya? Maksudnya ini nih, saya udah gacor dipasangin. Perawatannya gimana? Saya cuma tak jemur, tak anginin sendirian, kalau ditempel dia nggak berani bunyi Mas. Ya kalau jantan belum berani bunyi. Lihat burung nggak mau bunyi. Nggak bunyi. Nah. Jadi biar dia tak pojokan, ada rumah saya kan kayak gini, jadi kadang di garasi sendirian, burung yang lain di sini dia punya dijemur apa enggak? Habis tak jemur. Habis dijemur-jemurnya biasanya berapa lama? Kalau saya tergantung. Saya tergantung, kadang-kadang ya setengah jam, kadang-kadang sejam juga, nggak mesti juga. Setelah jemur, dipisah sendirikan di situ. Iya. Sampai berapa jam selama di situ? Kadang-kadang saya sampai pulang sore itu jam berapa? Jam 4 kan? Berarti hampir seharian ya? Iya, jam 4 jam pulang, masukin lagi. Besok pagi saya bangun tidur, jam 8, jam 9 tak jemur, angin saya berangkat kerja Mas. Berangkat kerja, saya pulang jam 12 makan ke rumah kok mulai gacor. Iya. Nah terus itu puding, kalau puding Novi? Saya jarang Mas. Jarang banget. Kalau lagi perlah menurut saya kalau puding supaya penunjang aja lah, yang penting kasih makan lah udah. Oh jadi nggak harus puding, harus jagung tiap hari. Kalau gitu, saya loh, kalau versi saya enggak. Nggak apa-apa, itu kan orang penerapan puding sendiri-sendiri. Iya.